Indonesia adalah suatu negara yang kaya raya dan sangat banyak keberagamannya. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki pondasi yang kuat, pondasi yang bisa menopang itu semua supaya bisa tetap sejalan dan berdiri kokoh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan terkait 4 konsensus di Indonesia, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945. Karena itu, simak videonya. Yang pertama adalah Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia sekaligus ideologi negara Indonesia. Nah, dalam katanya, Panca itu artinya adalah 5 dan Sila itu artinya prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman. Nah, kita coba uraikan satu. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila-sila itu, bagaimana sih cara kita menerapkannya ke kehidupan sehari-hari? Adalah sesimpel misalkan nih dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Berarti kita harus menjadi masyarakat atau menjadi pribadi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri dan juga memikirkan terkait kebutuhan khalayak banyak. Supaya apa? Supaya kehidupan bermasyarakat bisa berjalan secara lancar. Selain itu, misalkan juga adalah sila pertama. Bagaimana cara menerapkannya adalah dari misalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, cara menerapkannya adalah dengan pertama, bahwa kepada Tuhan. Kedua adalah menoleransi semua umat beragama. Jadi semua agama Indonesia, 5 agama valid dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Misalkan nomor 5 nih, bagaimana sih caranya menerapkannya? Adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil berarti bersikap sama rata, bersikap memberikan hak kepada semua orang secara inklusif dengan sama ratanya. Berarti bersikap adil contohnya adalah misal tidak merebut hak orang lain ketika sedang di lampu merah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan dari sila-sila Pancasila. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang 1945. Lalu apa itu Undang-Undang 1945? Adalah undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Nah, konstitusi ini mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip demokrasi. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang 1945 ini adalah jaminan hak asasi manusia, seperti hak beragama, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga menjadi dasar demokrasi Indonesia nih, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui pemilu. Jadi Undang-Undang 1945 ini hampir sama seperti Pancasila. Tujuannya adalah sebagai pedoman, sebagai parameter, sebagai goals yang ideal sebagai masyarakat Indonesia untuk menjadi bangsa yang bermasyarakat secara baik dan benar. Nah, dengan memahami Undang-Undang 1945 ini, harapannya kita lebih sadar akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Karena menjadi warga negara yang baik adalah kewajiban semua masyarakat Indonesia. Karena dari sana kita bisa menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan lebih lancar, dengan lebih enak, dengan lebih sejahtera, dengan lebih makmur, sehingga berbagai sektor atau komponen di Indonesia bisa berjalan dengan lancarnya. Tidak seperti kasus-kasus yang memang tidak mengenakan. Yang terakhir adalah konsensus nomor 4, yaitu NKRI harga mati. Nah, konsensus kebangsaan keempat ini adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bentuk negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, pulau, bahasa, budaya, dan agama, tetapi tetap berada dalam satu kesatuan wilayah yang utuh. Ungkapan harga mati memiliki makna bahwa persatuan dan keutuhan Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Artinya seluruh warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar Indonesia tidak
terpecah belah dan tetap satu karena kita bangsa yang satu. Hal ini sangat penting karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, membentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ribuan pulau, dari ribuan suku, dan berbagai macam lainnya. Tanpa semangat persatuan, keberagaman wilayah bisa saja terpecah belah dan saling membeda-bedakan. Prinsip NKRI harga mati juga menegaskan pentingnya kedaulatan negara, yaitu hak Indonesia untuk mengatur wilayah, pemerintahan, dan rakyatnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Contoh nyata penerapan nilai ini adalah menjaga persatuan antar daerah, tidak mudah terprovokasi yang memecah belah, menghormati simbol negara, menjaga nama baik bangsa, serta mendukung keamanan wilayah di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat NKRI harga mati juga dapat diwujudkan melalui hal sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak menyebarkan hoax, menjaga kerukunan sosial, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, dan lain-lain. Prinsip ini juga terlihat ketika bangsa Indonesia menghadapi ancaman baik dari konflik sosial, separatisme, maupun penyebaran informasi yang dapat memicu perpecahan. Pada situasi seperti itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersatu demi mempertahankan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, NKRI harga mati bukan hanya slogan, tapi merupakan komitmen yang harus dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. Begitulah 4 konsensus yang ada di Indonesia. Pesan utamanya adalah perbedaan keberagaman bukanlah menjadi faktor yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Malah dari sana kekuatan muncul karena kita tahu perbedaan memunculkan warna-warna baru dalam bermasyarakat di Indonesia. Pesan terakhir adalah coba kita belajar dan melatih diri setiap hari dengan hal-hal kecil dengan menerapkan nilai-nilai dari 4 konsensus itu supaya kehidupan kita bermasyarakat bisa berjalan dengan lebih tentram dan damai. Saya ada foto pertama dari Prodi Pendidikan Bisnis, mengucapkan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.